A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi wallahi ta'anduhum wa ta'antuqullahu wa ghabiran sya'an man sahnun illa muslimin wal muslimat wa tahdiri ilallah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita kesehatan, menurunkan kita keberkahan umur, menurunkan kita keberkahan kesehatan untuk kita gunakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa dari itu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpahkan kita segala nikmat rahmat hidayahnya serta menimpahkan kita berkah nikmat di dalam diri kita sendiri sehingga kita bisa terus melakukan ibadah, sholat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian semoga selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian serta teman-teman yang saya sayangi serta semuanya para saudara serta saudari yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengetahui manusia ini titipan Allah, harta ini titipan Allah, bahkan dunia ini hanya titipan Allah, dan bahkan anak, istri, suami, ibu, ayah, semuanya itu titipan Allah. Nah, apakah kita masih tetap harus mencintai seseorang itu berlebihan, mencintai dunia itu secara berlebihan? Apakah kita masih termasuk baik kalau kita terlalu tergila-gila dengan dunia apa yang kita inginkan? Nah, bersifat dengan yang sementara tidak kekal dengan adanya Allah. Allah itu kekal, tapi dengan apa yang kita punya ini tidak semuanya akan kekal. Hartamu bisa akan meninggalkanmu, seseorang yang kamu cintai mungkin bisa meninggalkanmu, dan bahkan dirimu sendiri bisa hilang karena adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika semuanya tidak akan adanya kekal, tidak ada yang namanya abadi, maka lantaskah apakah kita tetap mencintai dunia, tetap mencintai isi dunia secara berlebihan? Nah, wala ta'manuhul wallahu ta'jalna illa hisyratan Allahu aminin. Wala taj'alnahu lillahi isyratan walal amin. Dan ingatkan bagi mereka yang selalu mencintai seakan-akan dia tergila-gila. Dan ingatkan, kata Rasulullah, kalau kita melihat seseorang itu tergila-gila dengan isi dunia, tergila-gila dengan apa yang diinginkan, sehingga dia ambisi, sehingga dia melupakan Allah, la taj'alnallahu ta'ala khairi wala taj'alna Allahu aminin. Maka kita doakan dia, nasihatkan dia sebagaimana semoga Allah menyelamatkan dia. Jadi wallahu aminin illa man tasyaqal illa man khair. Jadi dari minallah wa tadhammiran innallaha matasabir. Kalau kita selalu meminta kepada Allah, dampingi, sampingi, tebalkan dengan antara sabar, tawakal dan tawadhu. Wa bayyallahu tamannahum wa tabi'az jannahu turjayanan. Kalau kita melihat seseorang seperti halnya sekarang, banyak manusia itu tidak akan pernah ingat dengan apa yang Allah inginkan, dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau kita selalu mengingatkan dengan apa yang kita inginkan kepada Allah, apakah pantas manusia itu mengatakan seperti itu? Kita selalu menginginkan, kita selalu bilang dengan Allah, la bara'na haraman Allah haliban inna wa ta'innakum. Ya Allah, ini doaku dan ini adalah dosaku dan ini adalah usahaku. Pantaskah aku mendapatkan hal itu? Jangan selalu mengingatkan Allah ketika apa yang kita inginkan, tapi ingatlah Allah ketika kita ada keinginan. Jadi Allah itu bukan harus kita ingatkan, tapi Allah lah yang harus kita ingat. Karena tidak semua manusia itu ingat dengan adanya Allah kalau dia sudah lengkap sempurna di dalam dunianya. Makanya bukan hanya manusia yang tidak sempurna. La taharamna fid dunya la tahasyaran tillallahimna wa la tuj'am wal ghamina fid dunya kullah tasyir. Allah sengaja menurunkan harta, Allah sengaja menurunkan seseorang itu tidak kekal.
Karena adanya apa? Wala tadbi illa tambiran fi dunya. Allah berikan dunia, mungkin kamu akan lupa dengan Allah. Wala tasujini Allah wa tasujud. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, sujud kita bagaimana? Apakah kita merayu Allah ataukah kita menekan Allah? Apakah kita akan terus-terus meminta kepada Allah? Apakah kita akan menghilang dengan adanya tanpa adanya bukti dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi sesama manusia pun Allah perintahkan jangan saling menekan. Wala tabuhul kullahan baini. Begitupun dengan kita, kalau kita meminta kepada Allah, wala tasujudi illa madhaqubu manal haram. Ada kalanya sujud itu haram. Ini sebenarnya sujud haram apa? Bukan berarti sujudnya kita kepada Allah itu haram, tapi niat kita itu, pembicaraan kita, niatkan kita, bagaimana niat kita yang buruk, bagaimana niat kita yang baik. Kalau kita niatnya baik di hadapan Allah dengan sujud, insya Allah sujudnya itu bermanfaat. Tapi kalau kita niatnya buruk dengan adanya sujud, maka sujud itu tidak akan adanya wala buhalla biraina lal tahamna. Tidak ada akan kebuktian kebaikan pada dirinya kalau kita sujud karena terpaksa. Jadi sholat, zikir, amalan baik, ngaji, lakukan secara ikhlas. Jangan terpaksa dan dipaksa. Wa bali inna wa bainal mu'minati inna Allah muslimin wala takhayran. Allah memberikan dalam Quran surat Al-Maidah bahwasanya wallahu ta muslimat wallahu khairan la tu'minanna wa ilaihi mallahu raja'i wa jinnatullahi manan nas. Meskipun kita tidak beriman kepada Allah, kaum kafir pun wala tal kafirin inna takbiru wa rizqi. Meskipun dia orang kafir, Allah berikan rezeki. Allah tetap berikan apa yang harus dia butuhkan. Wala taj'al lahu tumahanna yati illahi ma yurji'un. Apakah kita pantas kita Allah berikan kita, Allah biarkan kita kalau kita hidup dengan muslim, dengan agama Islam, tapi derajat kita lebih tinggi daripada kafir. Kalau kita masalah derajat dengan orang kafir, oke lah, gak apa-apa. Tapi Islam itu kaya. Tapi kalau orang kafir Yahudi Nasrani itu kaya akan harta, maka orang Islam itu harus kaya dengan wabal ilmu illa maksud. Itu ilmu yang membawa harta, membawa harta. Wala taj'alullahu tabja'ul kafir. Karena kata Allah, firman Allah, danillahi illahu mujanihi fil kafir. Sampai kapanpun orang kafir, la tansabihi sabjarnahu warnaha lambayatu ilmuni illa taqwa. Tidak akan adanya ilmu yang selalu diridhoi oleh Allah. Itu orang kafir. Tapi kalau orang Islam, bukan karena kita tidak mampu, bukan karena kita miskin, ataupun kita tidak mampu di hadapan Allah, tapi la ilaha wal annafu fid dunya. Cukuplah Allah yang mengatur duniaku, la ilaha illallah ma tafarautu tahdara fil akhirah. Dan cukuplah Allah yang mengatur dalam akhiratku. Karena tidak semua manusia bisa menetapkan, tapi semua orang bisa meragukan. Tidak semua orang bisa menetapkan, tapi semua orang bisa was-was dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita ada keinginan, ayo kita saling berdoa kepada Allah. Karena tidak ada salahnya manusia itu meminta, dan tidak ada salahnya kita selalu meminta kepada Allah dengan adanya ikhlas. Wala bi an khaybini illa wal muslimin illa mutmainatah illa qatu khairan wal mu'minat. Semoga apa yang kita lakukan Allah ridhoi, dan semoga apa yang kita ucapkan Allah ridhoi, dan semoga apa yang kita inginkan Allah ridhoi. Walam du'unkul muhabbaina inna ilaikum al-hutumal marbahu man fadhani min Allah fil haram. Ada salah satu doa dari Rasulullah di zaman Rasulullah, wala taj'unkul man bahaina wa bainakum minallahil kafirin. Di saat peperangan Rasulullah dengan kaum kafir Nasrani, Yahudi, kafir, la ilaha illallah hamnai. Tidak ada salah satu manusia kafir, kaum kafir itu akan menang dengan peperangan Islam. Wa billaina wal habaini illa man yurji'un. Wala tubji'ukullahu manfal muslimin. Kalau kita melihat seperti keadaan sekarang, apa zaman sekarang? Sudah habis antaranya kita dekatnya batin kita kepada Allah. Hanya jasad yang kita melakukan ibadah kepada Allah, tapi kita tidak pernah yakin adanya pastinya kita, batinnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi la khum narhamna wa la takhabir. Kalau kita meminta, sering-seringlah kali kita
meminta kepada Allah, seringkalilah kita selalu dampingi dengan sujud, kita dampingi dengan doa tanpa adanya paksa dan terpaksa. Walabda'annahu walbal harami illa wa tambihi. Semoga kita terhindar dari perilaku yang haram dan tindakan yang haram. La taj'alnahu Allahu yallahai ma'um wala musyrimin wal muslimat. Ihdina siratal mustaqim waj'alhu man wajharan illa wal Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.